Baik Ibu, nama saya Nunsiana Sastrlinding. Saya berasal dari kelas 2020F. Saya akan menjawab soal nomor 1 sampai nomor 5 mata kuliah strategi pembelajaran. Nomor 1 soalnya adalah, apakah hal utama dalam sebuah pembelajaran? Yang kedua, jelaskan konsep dan hakikat pembelajaran. Yang pertama, saya akan menjelaskan hal utama dalam sebuah pembelajaran, yaitu segala jenis teknik pembelajaran, segala jenis metode pembelajaran, segala jenis taktik dan pendekatan pembelajaran itu ada digunakan atau diterapkan oleh guru semata-mata untuk mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah hal utama dalam pembelajaran. Jika tujuan pembelajaran tercapai, maka pembelajaran itu efektif dan berhasil. Tetapi sebaliknya, apabila tujuan pembelajaran itu tidak tercapai, maka pembelajaran itu dapat dikatakan tidak efektif dan tidak ada gunanya atau sia-sia. Hal utama yang dilakukan guru adalah bagaimana cara strategi seorang guru agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Salah satu wawasan yang dimiliki oleh guru adalah strategi belajar mengajar atau strategi pembelajaran, yang merupakan garis besar haluan untuk bertindak dalam rangka mencapai tujuan yang telah digariskan. Dan mengetahui dan memiliki strategi seorang guru mempunyai pedoman untuk bertindak. Jadi strategi ini adalah dasar atau pedoman seorang guru, yaitu melakukan pembelajaran. Dengan strategi yang dimiliki guru, diharapkan pada siswa dapat belajar secara efektif dan efisien, serta mengenal pada tujuan yang diharapkan. Bagi guru, yang diharapkan sedikit banyak akan membantu memudahkan proses melaksanakan tugasnya. Yang kedua, konsep dan hakikat pembelajaran. Pertama, strategi pembelajaran. Rencana cermat yang dilakukan oleh guru selain cermat juga teliti. Rencana dan teliti yang dilakukan oleh guru untuk mencapai tujuan strategi ini sangat berhubungan erat dengan materi pembelajaran. Dengan kata lain, strategi garis besar mengenai tindakan-tindakan akan dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Belajar mengajar adalah kegiatan yang memiliki keterkaitan satu sama lain. Jika belajar mengacu pada siswa, maka belajar mengacu pada pendidik. Jadi, strategi belajar mengajar dapat diartikan sebagai pola umum kegiatan guru dan murid dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah diterapkan guru. Konsep strategi pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama, mengidentifikasi dan penetapan spesifikasi dan kualifikasi hasil yang harus dicapai dan menjadi sasaran usaha tersebut dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang memerlukannya. Yang kedua, pertimbangan dan penilaian pendekatan utama yang ampuh untuk mencapai sasaran. Pertimbangan dan penetapan tolak ukur dan ukuran baku yang akan digunakan untuk menilai keberhasilan usaha yang dilakukan. Dasar-dasar strategi belajar mengajar secara lengkap meliputi: yang pertama, mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan yang tingkah laku dan kepribadian didik yang bagaimana yang diharapkan. Yang kedua, memilih sistem pendekatan belajar mengajar berdasarkan aspirasi dan pandangan hidup masyarakat. Yang ketiga, memilih dan menetapkan prosedur, metode dan teknik belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif, sehingga dapat dijadikan pegangan oleh para guru dalam menuaikan kegiatan masyarakat. Dasar-dasar strategi belajar mengajar secara lengkap meliputi: yang pertama, mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan tingkah laku dan kepribadian peserta didik yang bagaimana diharapkan. Yang kedua, memilih sistem pendekatan belajar mengajar
mengajar berdasarkan aspirasi dan pandangan hidup masyarakat. Yang ketiga, memilih dan menetapkan prosedur, metode dan teknik belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif, sehingga dapat dijadikan pegangan oleh para guru dalam menunaikan kegiatan mengajarnya. Yang keempat, memilih dan menetapkan prosedur, metode dan teknik belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif sehingga dapat dijadikan pegangan dan para guru dalam menunaikan kegiatan mengajarnya. Yang keempat, menetapkan norma-norma dan batas minimal keberhasilan atau kriteria dan standar keberhasilan sehingga dapat dijadikan pedoman oleh guru dalam melakukan evaluasi hasil kegiatan belajar mengajar yang selanjutnya akan dijadikan umpan balik buat penyempurnaan sistem. Baik, sekarang saya akan menjelaskan atau menjawabkan soal nomor 2, yaitu hakikat belajar mengajar. Belajar dan mengajar pada hakikatnya merupakan suatu proses yang terpadu dalam suatu kegiatan, yaitu proses interaksi atau hubungan timbal balik antara guru dengan siswa pada saat pelajaran berlangsung. Belajar mengajar sebagai suatu proses di dalamnya harus terdapat unsur utama, yaitu tujuan, bahan atau pengajaran, metode dan alat pengajaran, serta evaluasi penilaian. Keempat unsur tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi saling berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Baik, sekarang saya akan menjawab soal nomor 3, yaitu macam-macam strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu strategi discovery learning atau menyingkap pembelajaran. Yang kedua, strategi inquiry learning atau penyelidikan pembelajaran. Yang ketiga, strategi problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Yang keempat, strategi project based learning atau pembelajaran berbasis proyek. Yang kelima, strategi scientific learning atau pembelajaran ilmiah. Yang pertama, saya menjelaskan strategi discovery learning. Strategi discovery learning adalah teori belajar yang didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi jika pelajar tidak disajikan dengan pelajaran dalam bentuk finalnya, tetapi diharapkan pada kerangka konseptual dan kerangka operasional pembelajaran dan lebih dominan diisi oleh siswa. Artinya, pengetahuan itu tidak disampaikan oleh guru. Pengetahuan atau materi itu atau konsep hari itu tidak disampaikan oleh guru. Guru hanya memberi stimulus saja agar siswa bisa menemukan konsep yang sesungguhnya. Prosedur aplikasi discovery learning. Yang pertama, stimulus atau pemberi rangsangan. Yang kedua, pernyataan atau identifikasi masalah. Ketiga, pengumpulan data. Yang keempat, pengolahan data. Yang kelima, pembuktian. Yang keenam, menarik kesimpulan atau generalisasi. Yang kedua, strategi inquiry learning. Strategi inquiry learning didefinisikan oleh Piaget atau melakukan eksperimen. Strategi inquiry learning didefinisikan oleh Piaget sebagai pembelajaran yang mempersiapkan situasi bagi anak untuk melakukan eksperimen sendiri. Dalam arti luas, ingin melihat apa yang terjadi, ingin melakukan sesuatu, ingin menggunakan simbol-simbol dan mencari jawaban atas pertanyaan sendiri, menghubungkan penemuan yang satu dengan penemuan yang lain, membandingkan apa yang ditemukan dengan yang dikemukakan orang lain. Strategi inquiry learning memiliki sintaks atau langkah-langkah khusus. Jadi hal penting dari langkah-langkah strategi inquiry adalah bagaimana kita mempersiapkan siswa untuk turun lapangan dan mengidentifikasi masalah yang ada di lapangan. Langkah-langkah model pembelajaran inquiry. Yang pertama, orientasi masalah.
Yang kedua, perumusan pertanyaan. Yang ketiga, mengajukan hipotesis. Yang keempat, mengumpulkan informasi. Yang kelima, menguji hipotesis. Yang keenam, menyimpulkan. 3. Strategi Problem Based Learning atau PBL. Strategi Problem Based Learning adalah metode pengajaran yang berdirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk para peserta didik belajar berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah dan memperoleh pengetahuan. Langkah-langkah problem-based learning. Yang pertama, tahap 1, mengorientasikan peserta didik terhadap masalah. Kedua, mengorganisasi peserta didik untuk belajar. 3. Membimbing pendidikan individual maupun kelompok. 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses penyelesaian masalah. Yang keempat, strategi project-based learning. Strategi project-based learning adalah pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Di sini, pendidik diharapkan mampu mengungkapkan kreativitas siswa dalam menyelesaikan masalah di lapangan dan mereka harus bisa menjadi profesional dalam memecahkannya. Langkah-langkah pembelajaran berbasis proyek. Yang pertama, penentuan proyek. Kedua, perancangan. 3, penyelesaian proyek. Keempat, penyusunan tual. 5, penyelesaian fasilitas dan monitoring guru. Yang penyusunan laporan presentasi dan evaluasi proses dan hasil proyek. Kedua, perancangan penyelesaian proyek. Ketiga, penyusunan jadwal, evaluasi proses dan hasil proyek, penyusunan laporan dan presentasi, penyelesaian dengan fasilitas dan monitoring guru. Baik, selanjutnya saya akan menjawabkan soal nomor 4. Pertama yaitu Inquiry Discovery Approach atau pendekatan belajar mengajar, mencari dan menemukan sendiri. Dalam sistem belajar menggunakan pendekatan ini, guru menyajikan bahan atau materi pelajaran tidak dalam bentuk yang final atau hasil akhir, tetapi para siswa atau peserta didik diberi kesempatan untuk mencari akan menemukan sendiri dengan menggunakan teknik pendekatan pemecahan masalah, langkah-langkah atau inquiry discovery approach. Yang pertama, simulasi atau memberikan pertanyaan. Yang kedua, problem statement. Ketiga, data collection atau pengumpulan data. Keempat, data processing atau langkah pengelolaan data. Yang kelima, verification atau verifikasi pengecekan. 7, generalization atau generalisasi menarik kesimpulan. Yang kedua, expository approach. Pertama, pada pendekatan expository ini, proses belajar mengajar dilakukan dengan jalan guru menyajikan bahan atau materi pelajaran dalam bentuk yang telah dipersiapkan secara rapi, sistematika, dan lengkap sehingga para siswa tinggal menyimak dan mencermatinya secara tertib dan teratur. Dalam penyajiannya, bisa menggunakan art visual atau bisa juga dengan menyuruh siswa membaca buku atau bacaan lain atau referensi. Kemudian siswa diberi tugas untuk membuat laporan. Jadi siswa sudah diberitahu atau diberi penjelasan dan petunjuk agar mengerti, menanggapi atau berbuat sesuatu. Langkah-langkahnya yang pertama, preparasi atau guru menyiapkan bahan selengkapnya secara sistematis dan rapi. Yang kedua, presentasi. Guru menyajikan bahan atau materi dengan cara memberi ceramah,
atau menyuruh siswa membaca bahan yang telah dipersiapkan atau diambil dari buku teks tertentu atau dari bahan yang ditulis oleh guru. Yang ketiga, apresepsi. Guru bertanya atau memberikan uraian singkat untuk mengarahkan perhatian pada siswa terhadap materi atau bahan pengajaran yang akan disampaikan. Kelima, resitasi. Guru bertanya akan pelajaran yang akan disampaikan yang dilengkapi atau siswa disuruh mengingatkan kembali dengan kata-kata sendiri pokok-pokok penting yang telah dipelajari baik secara lisan atau tulisan. Yang ketiga, mastery learning approach. Pendekatan belajar mengajar dengan menitikberatkan penguasaan materi atau bahan pelajaran secara tuntas dan belajar tuntas pada diri siswa. Siswa dituntut untuk menguasai materi 90% dan tuntas langkah-langkah atau mastery learning approach. Pertama, menemukan unit pelajaran dicak ke dalam unit-unit kecil yang akan diajarkan untuk setiap 1 atau 2 minggu. Merumuskan tujuan pelajaran dirumuskan secara khusus dengan menggunakan istilah dapat diukur. Yang ketiga, menentukan standar mastery. Dalam hal ini ditentukan tingkatan perolehan yang dijadikan patokan. Menyusun diagnostic progress test. Mempersiapkan seperangkat pengajaran korektif. Baik, itu jawaban nomor 4. Sekarang saya menjelaskan soal nomor 5, yaitu macam-macam metode. Pertama, metode pembelajaran, yaitu meliputi metode ceramah, metode diskusi, metode demonstrasi, metode ceramah plus, metode resitasi, metode eksperimen, metode karya wisata, metode latihan, metode perancangan, metode debat, metode mapping. Yang pertama, metode ceramah. Metode ceramah adalah salah satu metode pembelajaran yang bersifat konvensional karena guru menyampaikan materi kepada siswa secara lisan. Sejak dahulu sampai sekarang, metode satu ini dianggap sebagai yang paling praktis dan ekonomis. Namun, seorang guru harus bisa menggunakan metode ceramah secara menarik agar para siswa tidak cepat bosan. Yang kedua, metode diskusi, yaitu sesuai dengan namanya, metode ini selalu mengutamakan aktivitas diskusi yang melibatkan para siswa untuk belajar memecahkan masalah. Penerapan metode diskusi biasanya dilakukan dengan membuat kelompok diskusi yang bertugas sebuah masalah. Jadi, biasanya guru menyiapkan LKS yang harus diselesaikan siswa dalam kelompok. Yang ketiga, metode demonstrasi. Metode demonstrasi merupakan metode pembelajaran yang dilakukan dengan cara praktikum agar siswa dapat melihat dan mempraktikkan secara langsung materi yang sedang dipelajari. Metode demonstrasi ini lebih menarik serta membuat siswa lebih fokus pada materi pembelajaran. Keempat, metode ceramah plus. Metode sebetulnya mirip dengan metode ceramah pada umumnya, tetapi untuk metode ceramah pada biasanya disertai metode lainnya. Saat menyampaikan materi seperti diskusi, tanya jawab, demonstrasi dan latihan, dan feedback antara pengajar dan pemurid. Kelima, metode resitasi. Metode resitasi biasanya mengharuskan siswa membuat sebuah resume tentang materi yang telah disampaikan oleh guru, di mana resume tersebut ditulis pada kertas menggunakan kata-kata dari siswa sendiri. Resitasi ini biasanya guru gunakan untuk menyimak video materi yang telah diberikan, lalu guru meminta siswa membuat ringkasan atau menyimpulkan inti-inti materi yang telah disampaikan menggunakan bahasa sendiri. Keenam, metode eksperimen. Metode eksperimen dilakukan melalui kegiatan pencobaan atau praktikum di laboratorium agar siswa melihat secara langsung materi pelajaran yang sedang disampaikan. Biasanya dapat berupa ilmu pengetahuan alam dan sebagainya. Ketujuh, metode karya wisata. Metode ini
menggunakan tempat atau lingkungan tertentu. Namun, penerapan metode ini perlu memperoleh pengawasan secara langsung dari guru, misalnya ke museum atau alam. 8. Metode latihan. Metode ini merupakan metode pembelajaran yang dilakukan dengan melatih keterampilan kepada siswa dengan merangsang, memanfaatkan, atau membuat sesuatu. Biasanya, setelah penjelasan murid akan diuji oleh beberapa pertanyaan. Yang ke-9, metode perancangan. Pada metode ini, siswa akan dirangsang agar mampu membuat proyek yang nantinya akan diikuti. Dapat berupa perancangan skema, data, grafik, dan lain-lain. Metode ini banyak digunakan juga pada program khususnya kejurusan. Yang ke-10, metode debat. Metode ini mengajak siswa untuk saling beradu argumentasi secara perorangan atau kelompok, tetapi mereka tersebut dilakukan secara formal dan memiliki aturan tertentu untuk membahas dan mencari penyelesaian masalah. Metode debat sangat penting ditetapkan di sekolah besar karena melalui metode debat kemampuan berbicara dari peserta didik akan terasa atau terbentuk. Selain kemampuan berbicaranya dari peserta didik akan terasa, selain kemampuan berbicaranya juga, dia juga akan menguasai kosakata bahasa Indonesia dan dapat membentuk mental peserta didik agar terbiasa untuk menyampaikan argumentasi. Ke-11, metode mapping. Metode pembelajaran ini menerapkan cara berpikir secara runtut pada sebuah permasalahan. Bagaimana terjadinya serta penyelesaiannya. Melalui metode ini, siswa bisa mengingatkan daya analisis serta berpikir kritis agar memahami masalah sejak awal sampai akhir.